Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Hidayani dengan NIM 22022009. Baiklah, saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan saya akan melengkapi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Proses administrasi itu sendiri adalah proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan dalam sumber daya, baik itu personil, psikil, spiritual, material, yang sangkut paut dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, yang harus kita garis bawahi, apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan itu adalah proses untuk mencapai tujuan melalui atau merangkup segenap pengintegrasian dan fungsi-fungsi administrasi terhadap apa dan terhadap keseluruhan dan kekerabatan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini sebagai sistem dan segala sistem keseluruhan dari sistem pendidikan di sekolah ataupun di lembaga pendidikan. Karena kenapa pengelolaan banyak sekali kerabatnya dalam proses pengelolaan itu? Minimal ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang administrasi pendidikan ini. 4 halnya yaitu dalam istilah POAC, P-O-A-C, planning, organizing, setting, controlling. Penjelasannya bahwa semua sumber daya itu, semua bidang gerak dalam administrasi pendidikan yang ada di sekolah itu direncanakan semedemikian rupa. Yang di sekolah itu integrasi terorganisasi secara tepat dan bagaimana mempelaksanaan pengelolaan dan pengiriman kontrol itu. Tujuan administrasi itu terdapat dari pendapat dari Giovanni and Fact. Tujuannya ada 4. Yang pertama, untuk aktivitas produksi. Dari produksi, efektivitas, kata dasarnya efektif, terkait dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi itu melalui kegiatan administrasi pendidikan, seluruh program terkait di sekolah lebih efisien yang terkait pada waktunya. Yang ketiga, terkait dengan kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Artinya dalam bidang gerapan administrasi, contohnya ganti menteri dan presiden. Yang keempat, kepuasan kerja sulit memang mengidentifikasi tingkat kepuasan seseorang, tapi yang jelas ketika setiap pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, mengenal setiap tempat, dilakukan kontrol semunikat, berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Dan ketika ada masalah di perjalanan kita temui kontrol dan pengawasan tadi, hasilnya persoalan itu ditarik dalam perbaikan rencana ke depan. Dan selanjutnya, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sama fungsinya dengan manajemen. Ada 4 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama dikenal dengan POAC, P-O-A-C.
Planning atau perencanaan adalah keseluruhan pemikiran atau proses pemikiran, penentuan secara matang hal-hal yang dikenang pada masa yang akan datang dalam rangka mencakup tujuan. Organizing adalah atau organisasi adalah proses keseluruhan dalam rangka pengelompokan orang-orang dalam agreement, place, dan bagaimana seluruh sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tepat. Karena dalam agama kita pun ingatkan ketika sebuah hal sesuatu bukan ahlinya, maka tumbuhnya kehancuran. Yang ketiga, associating atau action pelaksanaan. Fungsinya yaitu lebih menekankan pada kegiatan berbuat langsung dengan orang-orang, organisasi yang dibilang simbolnya yaitu X dan W. Dalam simbol itu manusia yang lebih memiliki pemikiran yang positif. Yang keempat, controlling atau kontrol adalah proses pengamatan yang dilakukan dari kekuasaan dan seluruh kegiatan di organisasi dalam rangka menjamin agar setiap pekerjaan, semua pekerjaan itu yang akan dilakukan sesuai rencana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembacaan materi yang berjudul fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi dan supervisi pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.